Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai integrasi komponen sistem informasi akuntansi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Ergilido Firmansyah dengan NIM 34032200026. Perkenalkan, nama saya Yuli Yuliani dengan NIM 3403220031. Perkenalkan, nama saya Shirley Brilian dengan NIM 3403220044. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan ada 4 bagian. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada alasan pentingnya integrasi SIA, yang ketiga 6 komponen SIA, dan yang terakhir integrasi komponen SIA. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem berbasis teknologi yang mengelola informasi keuangan secara sistematis. Nah, komponen utamanya yaitu hardware, software, brainware, prosedur, database, dan komunikasi. Nah, agar efektif, seluruh komponen harus terintegrasi. Nah, integrasi menciptakan sistem yang efisien, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, integritas komponen SIA adalah keselarasan antara elemen agar sistem berjalan efisien dan terhubung. Nah, semua bagian sistem saling mendukung dalam mengelola data transaksi menjadi informasi yang andal. Dan definisi menurut Azhar Susanto 2013, integritas SIA tercapai ketika semua komponen bekerja harmonis, efisien, dan menghasilkan data yang berkualitas. Komponen SIA yang pertama yaitu hardware. 1. Bagian output. Hardware output adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer. Nah, contoh output yaitu monitor, speaker, printer, proyektor. Nah, selanjutnya adalah bagian input. Hardware input adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Contoh input yaitu keyboard, mouse, scanner, webcam, barcode reader, dan juga touchscreen. Nah, fungsinya mendukung proses input, pengolahan, dan output data akuntansi. Hardware yang baik meningkatkan kecepatan dan keamanan sistem. Pemeliharaan dan peningkatan perangkat diperlukan untuk menjaga informasi sistem informasi akuntansi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan komponen SIA yang kedua, ada software. Software atau disebut juga dengan perangkat lunak adalah sekumpulan perintah atau instruksi yang fungsinya menjalankan program dalam komputer. Kemudian software juga program yang mengelola dan mengolah data keuangan. Jadi, software itu mendukung otomatisasi, pencatatan, dan pelaporan. Karena itu, software harus memiliki fitur yang menjaga keamanan, akurasi, dan pembaruan secara berkala. Ada 3 jenis software. Yang pertama yaitu operating system atau sistem operasi. Operating system yaitu untuk mengatur semua perangkat keras yang terhubung dengan CPU komputer. Contohnya ada Windows dan Linux. Kemudian yang kedua ada language programming. Perangkat lunak ini dirancang secara khusus untuk membuat dan mengatur serangkaian bahasa pemrograman. Contohnya ada HTML, JavaScript, dan Python. Kemudian yang ketiga ada program aplikasi. Program satu ini dibuat secara khusus untuk mengerjakan perintah yang diberikan oleh user. Contohnya yaitu ketika user
ingin memasukkan gambar ke dalam dokumen atau membuat tabel atau bahkan membuat presentasi. Jadi, contoh dari program aplikasi ini yaitu ada Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Kemudian ada Adobe Photoshop dan juga Google Chrome. Kemudian komponen SIA yang ketiga ada Brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer, baik hardware maupun software. Fungsi dari Brainware itu sendiri yaitu Brainware mempunyai peranan penting dalam memastikan bahwa sistem komputer berfungsi dengan baik, efisien, dan sesuai dengan tujuan pengguna. Jadi, mereka juga berperan dalam pengembangan dan inovasi teknologi informasi. Kemudian, peran dalam Brainware yang pertama ada analisis, yaitu untuk merencanakan dan menentukan sistem atau perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, programmer, yaitu untuk membuat program komputer. Yang ketiga, ada administrator, yaitu untuk mengatur dan mengendalikan program dan jaringan komputer. Yang keempat, operator, yaitu untuk mengoperasikan komputer. Yang kelima, teknisi, yaitu untuk memelihara dan memperbaiki perangkat keras. Yang terakhir, pengguna, orang yang memerlukan komputer untuk berbagai keperluan. Kemudian, komponen SIA yang keempat ada prosedur. Prosedur merupakan suatu proses langkah-langkah dari serangkaian aktivitas yang sistematis untuk menangani transaksi dan laporan. Contoh yang ada di dalam prosedur yaitu yang pertama, prosedur pencatatan penjualan. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, audit internal. Jadi, prosedur yang sudah terdokumentasi oleh SOP atau Standar Operasional Prosedur harus memastikan adanya konsistensi, efisiensi, dan kemudahan evaluasi. Jadi, prosedur harus diperbaharui sesuai dengan perubahan kebijakan dan teknologi. Kemudian, komponen SIA yang kelima ada database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang terstruktur yang disimpan secara terorganisir dalam sistem komputer. Kemudian, database juga menyimpan transaksi dan keuangan secara terstruktur. Menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server untuk mengelola data. Kemudian, fungsi dari database itu sendiri yang pertama yaitu mempermudah identifikasi data, yang kedua, menghindari data ganda, yang ketiga, memudahkan akses penyimpanan data, yang keempat, menjaga kualitas data, yang kelima, memecahkan masalah penyimpanan data konvensional. Yang terakhir, sebagai penyedia ruang penyimpanan data aplikasi. Komponen SIA yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi dalam SIA merupakan proses pertukaran informasi dan data antara pengguna dengan sistem. Tujuan utama komunikasi dalam integrasi SIA adalah untuk memastikan informasi yang akurat, konsisten, dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Komunikasi dibantu dengan jaringan seperti LAN, Local Area Network, yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat di area kecil. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang menghubungkan perangkat di area yang lebih luas. Kemudian dibantu juga dengan jaringan internet dan sistem cloud. Komunikasi yang lancar harus memastikan adanya akses data yang real-time, seperti VPN, firewall, enkripsi, yaitu untuk mencegah adanya kebocoran data.
Contoh dari komunikasi yang pertama ada pertukaran data antara sistem, yaitu sistem penjualan mengirimkan data transaksi ke sistem akuntansi untuk dicatat. Yang kedua, penggunaan data eksternal, yaitu sistem akuntansi menggunakan data dari bank untuk melakukan rekonsiliasi bank. Yang ketiga, laporan terintegrasi, yaitu sistem akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang terintegrasi dengan data dari berbagai sistem. Integrasi software dengan hardware. Sistem operasi yang digunakan harus sesuai dengan komputer yang akan menjalankannya. Penggunaan software terbaru namun tidak didukung dengan hardware terbaru juga, maka akan mengakibatkan error atau aplikasi tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, perlu keharmonisan antara sistem operasi yang digunakan dengan hardware. Integrasi antara firmware, software, dan hardware. Saat ini, komputer yang dijual sudah diuji dengan baik sebelum dipasarkan. Karena itu, tidak banyak masalah lagi yang kita jumpai dalam hal integrasi software dan hardware. Masalahnya lebih terletak bagaimana mengintegrasikan firmware ke komputer demi kebutuhan sistem informasi akuntansi. Karena itu, kita harus pilih software terbaik sesuai dan selalu top up to date pada kebutuhan sistem informasi akuntansi. Untuk memilih software yang terbaik dan sesuai kebutuhan sistem informasi akuntansi, diperoleh baik dengan membeli software jadi atau membuat sendiri, serta menggunakan bantuan eksternal. Integritas prosedur antara firmware, software, dan hardware. Prosedur adalah rangkaian aktivitas yang dijalankan firmware dan informasi yang diterima. Agar prosedur berjalan harmonis, persepsi antar karyawan terhadap informasi harus sejalan. Prosedur harus selaras dengan komponen lain seperti hardware, software, database, dan jaringan komunikasi agar sistem berjalan efisien dan terpadu. Integrasi database dengan hardware, software, firmware, dan prosedur. Database harus disesuaikan dengan volume data kapasitas hard disk dan prosesor yang digunakan. Pemilihan DBMS harus tepat apakah untuk skala kecil menengah atau skala besar. Agar data dalam database akurat dan lengkap, perlu prosedur yang memastikan dan masuk sesuai kriteria. Kualitas informasi yang dihasilkan sangat tergantung pada kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem. Integrasi teknologi jaringan, komunikasi dengan hardware, software, firmware, prosedur, dan database. Teknologi jaringan komunikasi harus selaras dengan hardware dan software yang digunakan. Menggunakan komponen jaringan yang mendukung kecepatan transfer data sesuai kebutuhan sistem informasi akuntansi. Perangkat jaringan sebaiknya dilengkapi dengan software bawaan agar kompatibel dengan sistem operasi dan perangkat keras yang digunakan. Kecepatan jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan firmware, apakah membutuhkan akses real time atau tidak. Prosedur penggunaan jaringan termasuk sistem keamanan dan akses data harus mendukung kelancaran proses, bukan malah memperlambat. Jaringan komunikasi berperan penting dalam mempercepat distribusi data antar lokasi dan memastikan integrasi database tetap lancar. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Integritas dan integrasi komponen sistem informasi akuntansi sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat yang dapat dipercaya. Dengan sistem yang saling terhubung dan terkelola dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas informasi keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat.